Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, Adek Ervil Manurung. Bersama para pengurus Mabes, ketua dan para pengurus markas daerah. Termasuk markas cabang, kader, dan anggota Laskar Merah Putih, Kamis, 23 Januari 2025, menggelar aksi damai turun ke jalan di depan kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia, untuk menyampaikan pernyataan sikap protes atas penerbitan SKTBH, atau Surat Keterangan Terdaftar Berbadan Hukum AHU, atau Administrasi Hukum Umum Laskar Merah Putih versi Arsyad Chanu, karena melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam pernyataan sikapnya, atas nama seluruh tingkatan organisasi keluarga besar Laskar Merah Putih yang sah, Adek Ervil Manurung, mendesak Menteri Hukum Republik Indonesia, CQ atau melalui Direktur Jenderal AHU, membatalkan dan atau mencabut AHU 00000.AH.01.08. Tahun 2025, yang menyebut Arsyad Chanu sebagai Ketua Umum. Bagaimana mungkin, Arsyad Chanu, yang berdasarkan hasil rapat pleno 7 dari 13 anggota MTDP, atau Majelis Tinggi Dewan Pendiri, 30 Oktober 2022, sudah diberhentikan dari jabatan Ketua Umum. Terlebih, masa jabatannya sebagai Ketua Umum, hasil musyawarah MTDP 2019, sudah berakhir Oktober 2024, bisa ditetapkan sebagai Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih, berdasarkan SKTBH AHU yang diterbitkan Kemenkum RI, kata Adek Ervil Manurung. Dia juga menyebut pasal 31, Perpu nomor 2 tahun 2017, tentang pengganti Undang-Undang nomor 17 tahun 2013, tentang organisasi masyarakat. Bahwa ayat 1, pengurus yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan, tidak dapat membentuk kepengurusan, dan atau mendirikan ormas yang sama. Ayat 2, dalam hal pengurus yang berhenti atau diberhentikan, membentuk kepengurusan, dan atau mendirikan ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan atau ormas yang sama tersebut tidak diakui undang-undang. Dengan demikian, karena Arsyad Chanu sudah diberhentikan oleh Majelis Tinggi Dewan Pendiri, dari kepengurusan Mabes Laskar Merah Putih, maka keberadaan kepengurusan Laskar Merah Putih yang dibentuk Arsyad Chanu, berdasarkan akte perubahan Notaris Kurnia Yusmartina, cacat yuridis sehingga harus dibatalkan, ujar Adek Ervil Manurung. Untuk itu, melalui aksi damai ini, Laskar Merah Putih menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu, mendesak Kementerian Hukum RI mencabut surat keputusan pengesahan kepengurusan Laskar Merah Putih di bawah Arsyad Chanu. Meminta Kementerian Hukum RI mematuhi pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ormas. Dan mengusulkan Notaris Kurnia Yusnita, yang diduga mengajukan perubahan badan hukum organisasi secara tidak sah, segera dinonaktifkan. Jelas Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih, hasil musyawarah besar luar biasa, atau Mubeslub Majelis Tinggi Dewan Pendiri, 1 Oktober 2023, di Kota Serang, Banten, Adek Ervil Manurung SH. Terpisah, Ketua Markas Daerah atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, di bawah komando Ketua Umum Adek Ervil Manurung SH, saat diminta tanggapan tentang akte perubahan Badan Hukum Laskar Merah Putih, produk Notaris Kurnia Yusnita, nomor 01, tanggal 13 Januari 2025, berpendapat. Yang perlu dijelaskan oleh Notaris, terutama kepada seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih, siapa saja dari 12 anggota Majelis Tinggi Dewan Pendiri, yang meminta kepada dia untuk menerbitkan akte perubahan Badan Hukum Laskar Merah Putih. Apakah sudah secara keseluruhan, atau paling tidak sudah 50% lebih, sehingga sudah korum secara organisasi? Jika tidak secara keseluruhan, atau paling tidak sudah 50% lebih, maka tidak ada seorang notaris pun di Indonesia, yang boleh menerbitkan akte perubahan Badan Hukum Laskar Merah Putih.
Sebab, sesuai dengan yang diatur dalam ADART, yang memiliki kewenangan merubah badan hukum organisasi Laskar Merah Putih, mutlak, hanya Majelis Tinggi Dewan Pendiri, dalam tanda kutip, selaku pemilik, kata Khairuddin MDK. Kemudian, penetapan Arsyad Chanu sebagai Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih, sebagaimana tertuang dalam AHU yang diterbitkan Kemenkum RI, apakah merupakan hasil musyawarah Majelis Tinggi Dewan Pendiri, selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas pengangkatan dan penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, Markas Besar Laskar Merah Putih, sebagaimana amanat Bab 3 Pasal 7 Anggaran Dasar. Jika memang hasil musyawarah MTDP, kapan musyawarah dilaksanakan, dan di mana, harus jelas. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Pasal 30, Perpu Nomor 2 Tahun 2017, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang organisasi masyarakat. Bahwa, struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lain yang berkaitan dengan kepengurusan, diatur dalam AD dan atau ART, papar Khairuddin MDK. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainuar S. Hud, Rozi Syahrial SE, Bintang Arjuna Putra, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.